بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan sa'adatu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan atau kebahagiaan dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan kama kana ahlul Madinati lamma qadima alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi barakatihi lamma amanu bihi wa ata'uhu. Sebagaimana dulu penduduk kota Madinah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, yaitu tatkala Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, fi barakatihi, terdapat padanya keberkahan. Tatkala mereka penduduk Madinah beriman kepada Rasul dan mentaati Rasul. Sebagaimana yang kita ketahui semua, kondisi keadaan penduduk Madinah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, mereka suka berkelahi. Dikenal di sana ada suku Aus dan Khazraj. Mereka bertempur, berperang, bahkan mencapai ratusan tahun. Terjadi pertikaian, perselisihan antara kedua suku tersebut yang dikenal dengan suku Aus dan Khazraj. Namun ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah yang tadi mereka bermusuhan menjadi bersaudara. Apa yang menyebabkan mereka semua bisa meredam permusuhan tersebut? Dikarenakan mereka mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga kebahagiaan yang mereka dapatkan. Sampai-sampai Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, maka segala sesuatu di kota Madinah menjadi bercahaya. Namun tatkala Nabi SAW wafat, segala sesuatu yang ada di kota Madinah pun menjadi gelap. Mereka tidak memiliki pembimbing lagi. Demikianlah keberkahan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga tatkala seseorang mau ittiba kepada Nabi SAW,
kebahagiaan dan keberkahan yang akan dia dapatkan dalam hidupnya. Sebagaimana telah didapatkan oleh pendahulu kita, yaitu Ahlul Madinah, kaum Ansor. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fabi barakati dzalika hasala lahum sa'adatud dunya wal akhirah." Maka dengan keberkahan hal tersebut, mereka penduduk Madinah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia mereka dapatkan dalam bentuk ukhuwah, persaudaraan. Kebahagiaan dunia mereka dapatkan dalam bentuk ketenangan, kenyamanan, dan terbimbingnya mereka dalam kehidupan mereka. Demikian juga kebahagiaan akhirat mereka dapatkan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam memuji kaum Ansor. Rasul menyebutkan secara ta'yin, secara person, ada di antara mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Bal kullu mu'minin amana bir rasul wa ata'ahu hasala lahu min barakatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap mukmin yang mau beriman kepada Rasul dan mau mentaati Rasul, dia akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Bisababi imanihi wa ta'atihi min khairid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Dengan sebab keimanan dia, dengan sebab ketaatan dia, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, sesuatu yang tidak ada orang yang mampu mengetahuinya melainkan dia, Allah Azza wa Jalla. Alangkah banyaknya, wahai saudaraku muslim dan muslimah, keberkahan yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita mau beriman kepada Nabi SAW, mau mengikuti bimbingan Nabi SAW, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmaluhum insyirahan wa ladzatan wa qurrata ainin. Kata al-Imam Ibnul Qayyim, makhluk yang paling sempurna mutaba'ahnya kepada Rasul, dia adalah orang yang paling sempurna pula rasa lapang dan kelezatan serta kesejukan pada jiwanya. Kata Ibnu Qayyim, orang yang paling sempurna di dalam mengikuti Rasul, maka dia akan menjadi orang yang paling sempurna juga rasa lapang, kelezatan ibadah, kenikmatan dalam kehidupan, serta ketentraman dalam jiwa. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abdu minan syirahi sadrihi wa qurrata ainihi wa ladzati ruhihi ma yanal. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka sesuai dengan kadar mutaba'ah dia, sesuai dengan kadar ittiba' dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang hamba tersebut akan meraih berupa lapang dada serta ketentraman jiwa serta lezatnya rohnya dia, sesuatu yang bisa dia raih. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam fi dzurwatil kamal min syarhis sadri wa raf'iz dzikri wa wad'il wizr. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada puncak kesempurnaan dari sisi lapangnya dada, tingginya penyebutan beliau,
serta tergugurkannya dosa-dosa. Rasul itu adalah sosok yang paling sempurna lapang kehidupannya. Beliau hidup di dunia ini seakan-akan tidak punya beban. Maka kalau kita berupaya mengikuti Rasul, bagaimana bimbingan beliau, maka kita tidak akan punya beban dalam dunia ini tadi. Contoh misalkan, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sisi Rasul membimbing kita semua agar kita jangan hasad satu sama lain. Kata Nabi SAW, wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling iri. Orang kalau tidak ada hasad, tidak ada iri, karena dia ngikuti bimbingan Rasul, maka hidupnya akan tenang dan tentram. Dadanya lapang. Tapi kalau dia hasad kepada orang lain, sumpek hidupnya, beban hidup, beban pikiran, beban hati. Dia harus memikirkan orang lain. Itu beban hidup. Nabi alaihi salatu wassalam juga melarang berprasangka buruk. Seseorang kalau tidak berprasangka buruk kepada orang lain, juga akan tenang, akan lapang hidupnya. Tapi tatkala seseorang terdapat pada jiwanya, pada dirinya, pada dadanya prasangka buruk kepada orang lain, sumpek enggak dadanya? Sumpek. Karena dia akan memikirkan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Contoh yang lain yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita dilarang sama Rasul alaihi salatu wassalam untuk tatallu'. Bahasanya kepo sama urusan orang. Ketika seseorang untuk tatallu', kepo, pengen tahu urusan orang lain, maka jadi beban bagi dia. Tapi ketika dia tidak memikirkan orang lain, gak perlu kepo, kalau bahasa sekarang ini tadi, akan lapang dadanya, tenang kehidupannya. Orang yang hasad, orang yang suudzon, orang yang kepo, ya, orang yang dengki, orang yang benci, itu semua yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi beban. Tatkala bagi seseorang tadi tidak mengamalkan nasihat Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tanajashu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian tidak perlu saling hasad, saling iri, saling dengki, saling najis, saling tipu. Tidak perlu kalian itu saling belakangi, juga tidak perlu saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tenang hidupnya, plong hidupnya. Lalu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, wali atba'ihi min dzalika bihasabi nasibihim min attiba'ihi wallahul musta'an. Maka bagi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan bagian tersebut, yaitu lapangnya dada, terangkatnya penyebutan dia, dan tergugurkannya dosanya, sesuai dengan bagian mereka sendiri di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Semakin besar mereka mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, semakin tinggi ittiba'nya mencontoh Rasul, maka dadanya akan semakin lapang. Dan dia pun akan semakin mulia. Serta dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innallaha rafa'a qadral abdi fid dunya biqadri tamassukihi bis sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah mengangkat kedudukan seorang hamba di dunia ini tadi biqadri tamassukihi bis sunnah, sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia terhadap sunnah. Semakin dia berpegang teguh kepada sunnah, maka akan semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah dan di mata manusia. Dan juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maka buahnya adalah Allah pasti akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Semakin besar orang ittiba'nya kepada Rasul, semakin tinggi mutaba'ah dia, pencontohan dia kepada Rasul, maka akan semakin besar pula dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Ummu Abdillah, wa hakadha li atba'ihi nasibun min hifdzillahi lahum wa ismatihi iyahum wa difa'ihi anhum wa i'zazihi lahum wa nasrihi lahum bihasabi nasibihim minal mutaba'ah. Kata Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, ya, demikianlah bagi orang-orang yang mengikuti Rasul tadi, bagi orang yang mencontoh Rasul, dia mendapatkan bagian berupa penjagaan Allah Azza wa Jalla serta jaminan dari Allah Azza wa Jalla dan pembelaan dari Allah Azza wa Jalla serta pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya serta pertolongan Allah SWT terhadap dirinya sesuai dengan kadar bagian dirinya di dalam mencontoh Rasulullah SAW. Nah, dari sini ya ikhwan, talabatul ilm, ikhwan dan akhwat, bagi kita semua, lihat seorang wanita, Syekhah Ummu Abdillah menasihatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, para pengikut Nabi SAW akan mendapatkan bagian penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah, pembelaan dari Allah Azza wa Jalla, pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua akan dia dapatkan bihasabi nasibihim minal mutaba'ah, sesuai dengan kadar bagian dia dari sikap mutaba'ah tadi. Maknanya semakin besar tindakan dia mencontoh Rasul, mencontoh Nabi SAW, maka akan semakin besar dia dapatkan penjagaan Allah, perlindungan keamanan dari Allah, pembelaan dari Allah, pemuliaan dari Allah, serta pertolongan dari Allah. Itu semua akan dia dapatkan tatkala semakin besar mutaba'ah dia, maka semakin besar pula yang akan dia dapatkan. Famustaqillun wa mustakthir. Namun di antara umat manusia ada yang mustaqillun, yang sedikit, ada mustakthir, ada yang banyak. Maksudnya apa? Di antara umat manusia itu ada yang full dalam mencontoh Rasul, ada yang mungkin setengah-setengah, ada yang cuma seperempat,
Ada yang mungkin cuma segelintir poin dalam ittiba dia kepada Rasul. Semakin besar mutaba'ah, semakin besar mencontoh Rasul, maka semakin besar juga pertolongan Allah Azza wa Jalla akan datang kepada kita semua. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati suatu kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Namun sebaliknya, barang siapa yang mendapati keburukan, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Kalau kita dapat kebaikan, pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah kebaikan tersebut datang melainkan apa? Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita dapat keburukan, jangan nyalakan takdir, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Tidaklah ada sesuatu yang buruk menimpa kita, melainkan sesuatu yang buruk tadi adalah dengan sebab diri kita sendiri. Kemudian Syekh Ummu Abdillah mengatakan, fasalillah ayyuslihalaki dinaki. Maka hendaklah engkau, wahai saudariku muslimah, memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan agamamu. Faqad kana min ad'iyatihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh termasuk bagian dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku ya Allah, yang mana agamaku tersebut adalah ismatu amri, inti dalam urusanku. Puasa antum tuh taruh depan, nanti ngiler si fikih ya, taruh sini Mir. Tuh buku puasa taruh sini beda. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Rasul mengatakan, ya Allah, perbaikilah urusan duniaku ya Allah, yang mana urusan dunia tersebut adalah padanya sumber kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku ya Allah, yang mana akhirat tersebut merupakan tempat kembaliku nantinya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadikanlah kehidupan tersebut adalah tambahan bagiku untuk setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian tersebut ya Allah sebagai ketenangan bagiku dari segala keburukan. Luar biasa ya ikhwan doa ini tadi ya. Antum anak-anak kalau bisa harus hafal ya. Allahumma aslih li dini wa alladhi wa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Wa idza aslahallahu laki dinaki wa ruziqati sa'ada wa kunti dzata hadzin azim. Apabila Allah Azza wa Jalla telah memperbaiki agamamu serta memberikan rezeki kepada engkau, maka engkau akan menjadi orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Wala yahsulu ta'zimun minna li nabiyyinal karim sallallahu alaihi wasallam illa bi husni ittiba'ihi wa tamassuk bi nahjihi. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan pengagungan, penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi kita yang termulia sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan cara yang bagus dalam mengikuti
Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan petunjuk beliau. Qala Syekh Abdurrahman ibnu Hasan rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman ibnu Hasan rahimahullah ta'ala fi Fathil Majid, dalam kitab Fathul Majid. Innama yahsulu ta'zimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'zimi amrihi wa nahyihi. Sesungguhnya pengagungan terhadap Rasulullah SAW akan terwujud dengan cara mengagungkan perintah dan larangan Rasul. Orang kalau mengagungkan Rasul, kalau dia ingin mengagungkan Rasul, pengagungan terhadap Rasul tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan cara apa? Dengan cara mengagungkan, menghormati perintah dan larangan Rasul. Coba antum masuk akal enggak? Contoh gambaran, antum mengatakan kami hormat terhadap Ustadz Abdurrahman. Tapi aturan yang ana buat agar antum jalankan, enggak antum jalankan. Difahami? Berarti antum tidak menghormati Ustadznya antum. Demikianlah seseorang. Rasul telah menetapkan perintah, menetapkan larangan. Seluruh perintah diperintahkan Rasul, larangan dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dilanggar sama dia. Perintah tidak dikerjakan, larangan tidak dihindari. Apakah antum akan mengatakan ini orang mengagungkan dan menghormati Rasul? Orang yang berakal pasti akan mengatakan ini orang tidak menghormati Rasul. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan A, dikerjakan sama dia B. Rasul melarang dari C, malah dia mengerjakan C. Kemudian kata Syekh Abdurrahman ibnu Hasan, wal ihtida bihadihi wattiba'i sunnatihi, serta mengambil petunjuk dengan petunjuk Rasul, mengikuti sunnah Rasul, wa da'wa ila dinihi alladhi da'a ilaihi wa nusratuhu wa mu'alatu man amila bihi wa mu'adatu man khalafahu, serta mendakwakan, mengajak kepada agama Rasul yang Rasul mengajak kepadanya, menolong agama tersebut, berloyalitas kepada orang yang mengamalkan agama tadi, serta memusuhi orang yang memusuhi agama tadi. Kalau antum mengatakan mengagungkan kepada Rasul, menghormati dan memuliakan Rasul, maka antum harus mendakwakan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Antum harus menolong agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Antum juga harus berloyalitas terhadap orang yang mengamalkan syariat Rasul, serta engkau harus memusuhi orang-orang yang menyelisih Nabi Muhammad SAW. Wanzuri ila hadhil bahaim allati la aqla laha taqrubu minan nabi sallallahu alaihi wasallam li izhaqi ruhiha ta'ziman lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'adduban ma'ahu. Lihat kata Syekh Ummu Abdillah, coba engkau lihat, kepada ini ada beberapa hewan yang tidak memiliki akal. Hewan tidak punya akal, ya, la aqlalah. Sepakat enggak antum hewan tidak punya akal? Umer, sepakat? Sampingnya Umer siapa itu? Sepakat hewan ada akal apa enggak? Zaki, hewan ada akal apa enggak? Ada akal. Kata Zaki, hewan itu punya akal. Naufal, hewan punya akal? Di mana akalnya hewan? Hewan di mana akalnya? Tidak ada akal. Kalau udah kata akal berarti udah baca makan. Ngapa dia baca makan? Ananda, hewan punya akal tidak? Hewan, ayam, kita kan punya ayam itu. Nah, ayam itu punya akal tidak? Apa katanya Ananda? Tidak tahu. Alvino, ayam punya akal enggak?
Fasih, mana fasih? Ayam punya akal enggak? Kambing punya akal enggak? Manusia punya akal? Siapa di sini yang enggak punya akal? Tunjuk tangan. Hah? Abdul Hakim enggak punya akal? Punya akal enggak antum? Hah? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Gimana antum belajar? Antum aja enggak tahu doang antum punya akal apa enggak? Abid, antum punya akal, Abid? Hah? Zubair, punya akal? Adha, punya akal? Coba tunjuk tangan, yang jujur. Siapa yang enggak punya akal? Tunjuk tangan. Umar. Feros, punya akal? Punya. Yang enggak punya akal, tunjuk tangan. Azam, punya akal enggak? Punya. Antum kalau yang enggak punya akal tunjuk tangan, jangan usah malu-malu. Bagi dikasih akal, ya, diajarin supaya berakal, ya. Manusia punya akal, hewan enggak punya akal. Nah, makhluk yang enggak punya akal seperti hewan pernah mendekat kepada Nabi SAW. Ketika rohnya ingin lepas, sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW dan beradab terhadap Nabi SAW. Ya. Ada Abdullah ibn Qurtin, disebutkan dari Abdullah bin Qurtin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling mulia, paling agung, indallahi tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah azza wa jalla, hari yang paling afdal, paling agung, paling mulia di sisi Allah azza wa jalla, yaumun nahri, adalah hari nahar. Hari nahar itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ingat baik-baik ya. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan hari An-Nahr, Yaumun Nahri. Rasul mengatakan hari yang paling mulia, paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma Yaumul Qar. Kemudian Yaumul Qar. Apa Yaumul Qar? Tanggal 11. 11 Dzulhijjah, lebaran haji. Tsumma qurriba li Rasulillah sallallahu badanat khamsun aw sittun fatafiqna yazdalifna ilaihi bi ayyatihinna yabda. Lalu didekatkan kepada Rasul beberapa ekor onta, 5 atau 6 ekor onta. Fatafiqna yazlifna ilaihi. Lalu onta-onta tersebut dimajukan, ya, didorong-dorong dekat kepada Rasul. Tafiqna itu mulai didekatkan kepada Rasul. Mana yang kira-kira akan dieksekusi duluan? Tergambar antum? Pada hari Lebaran, Rasul mau potong hewan korban, tiba-tiba diseretlah beberapa ekor onta, 5 atau 6 onta. Nah, digiring. Nah, ini giring, silakan mau disembelih. Kira-kira mana yang mau dieksekusi duluan? Falamma wajabat junubuha. Tatkala hewan ini tadi
disembelih. Nyembeli onta itu bukan seperti nyembeli sapi, tapi dengan cara dinahar. Nahar itu ditusuk, digorok lehernya dengan pisau seperti ini. Sekali gorok itu langsung jatuh dalam keadaan onta tadi berdiri. Nah, caranya kakinya itu, salah satu kakinya bagian depan itu dikibet. Jadi kakinya cuma 3 berdirinya, ya, tidak 4 tapi 3, karena kaki satu yang depan itu dikibet, dilipat, jadi dia terlipat, jadi berdiri di 3 kaki. Nah, digoroklah sama Rasul bagian lehernya, langsung dia jatuh. Ketika onta tersebut jatuh, kata Abdullah bin Qurtin, antum perhatikan, ini hewan, fatakallama bi kalimatin khafiyatin lam afhamha. Faqultu ma qal? Qal, Rasul mengatakan, man syaa iqtata'a. Lalu Nabi SAW mengucapkan beberapa kalimat yang tidak aku fahami. Dalam artian samar, ya, samar, ngomongnya samar, apa namanya kalau bahasa kitanya, bergumam lah ya. Nah, yang aku tidak paham apa sih yang diucapkan sama Rasul tadi. Lalu Abdullah bin Qurtin bertanya, makol, apa sih yang diucapkan oleh Rasul? Qol, ternyata Rasul mengatakan, man syaa iqtata'a. Siapa yang mau silakan ambil. Siapa yang mau silakan ambil, gitu loh. Ikhwan, sisi pendalilan hadis ini, kata Abdullah bin Qurtin, pada hari Id itu qurriba, didekatkan kepada Rasul badanat, beberapa ekor onta, 5 atau 6. Tapi onta tersebut fatafiqna yazdalifna ilaihi, berebutan, berdorong-dorongan untuk dekat kepada Rasul. Bi ayatihinna yabda. Kira-kira siapa yang pengen duluan? Antum tergambar? Ya. Ini mukjizat luar biasa. Ketika Rasul ingin menyembelih onta, kalau kita ingin menyembelih kambing atau sapi, kabur enggak? Kabur kan? Kabur. Tapi ini Rasul ketika ingin menyembelih onta, ontanya mendekat. Difahami? Ontanya yang mendekat duluan. Oh, itu mukjizat luar biasa. Onta saja berebut untuk dekat kepada Rasul. Kalau onta yang tidak punya akal, tidak punya pikiran, dia berebutan untuk mendekat kepada Rasul. Siapa yang lebih duluan disembelih sama Rasul? Siapa yang duluan dipegang sama Rasul? Maka manusia lebih layak untuk berlomba-lomba rebutan. Siapa yang paling dekat dengan mencontoh Rasulullah SAW? Siapa yang lebih ittiba kepada Nabi SAW? Kemudian setelah onta tadi disembelih, Rasul ternyata ngomong apa? Siapa yang pengen ambil jatah sendiri, nah potonglah sendiri. Ternyata ngecup tadi fasih, buntut onta. Ya. Umar ngambil kikil onta. Ya. Muzaki dapat apa? Giginya onta. Ya. Qala Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Berkata Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, fi hadhi mu'jizatun zahiratun li Rasulillah SAW. Pada hadis ini terdapat mukjizat yang zahir, yang nampak jelas bagi Rasulullah SAW.
Haitsu tusari'u ilaihi dawab allati la ta'qil. Yang mana hewan yang enggak berakal itu berebutan untuk mendekat kepada Rasul. Li'iraqati damiha tabarrukan bihi, untuk ditumpahkan darahnya dalam rangka bertabarruk kepada Rasulullah SAW. Hewan pun rebutan. Bahasa kitanya tuh, kalau pacak ngomong, hewan tuh dia ngomong gini, ya Rasulullah, aku bela duluan, aku bela duluan ya Rasulullah, tumpahkanlah aku, sembelihlah aku duluan. Hewan rebutan. Tapi kalau antum ingin nyembelih kambing, nyembelih sapi, kabur, ndak galak dia. Tapi hewan rebutan ingin disembelih oleh Rasulullah SAW. Faya lillahil ajab min hadzal naw' al-insani. Kata Imam Asy-Syaukani, ya lillahil ajab, alangkah sangat mengherankannya dari jenis manusia yang seperti ini. Kaifa yakunu hadzal naw' al-bahimi ahda min aksari wa araf. Kenapa? Bagaimana kok bisa jenis hewan ternak seperti ini lebih terbimbing, lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan jenis manusia dan lebih mengerti dibandingkan manusia. Hewan saja yang tidak punya akal dia rebutan untuk dekat dengan Rasul, untuk pengen disembelih sama Rasul. Kok kenapa kita manusia tidak mau dekat kepada Rasul, malah menjauh dari Rasulullah SAW, tidak mau ngikuti sunnah Rasul SAW, malah memunculkan perkara-perkara yang menyelisih bimbingan Nabi SAW. Kan tidak masuk akal. Taqrubu hadhil ujmu ilaihi. Lihat ini hewan onta mendekat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Lizaki arwahiha wa fri audajiha. Supaya dilepaskan rohnya dan dikucurkan, digorok atau disembeli urat-urat lehernya. Wa tatanafasu fi dzalika wa tatasabaqu ilaihi. Serta hewan tadi berebutan berlomba-lomba ingin disembeli sama Rasul. Ma'akauniha la tarju jannatan wala takhafu naron. Dalam keadaan ini hewan tidak mengharapkan surga dan tidak takut dari neraka. Hewan itu tidak mikirkan masuk surga, tidak mikirkan takut neraka, tapi pengen dekat dengan Rasul. Wa yab'udu dzalikan natiqul aqilu anhu. Namun yang sangat mengherankan, orang yang mampu berbicara dan juga berakal, dia menjauh dari Rasulullah SAW. Ma'akaunihi yanalu bil qurbi minhun na'im al-ajil wal-ajil. Dalam keadaan dia mengharapkan, pengen meraih dekat dengan Nabi SAW, supaya mendapatkan kenikmatan yang disegerakan atau yang ditunda nantinya. Wala yusibuhu dararun fi nafsin wala malin. Suatu kenikmatan yang dia tidak akan ditimpa oleh kemudaratan dalam harta dan pada jiwa dan hartanya. Wa hadza wahsyun yu'azzimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'addabu ma'ahu. Lihat, ini hewan, ya, hewan makhluk, ya, punya adab, dia mengagungkan Rasul, punya adab terhadap Rasul, ya, menghormati Rasul, pengen cepat-cepat ditumpahkan sama Rasul. Ini hewan. Nah sekarang antum, ya, thalabatul ilm, ana mau tanya sama antum. Nabi Muhammad SAW mengajar para sahabat di mana? Hah? Fasih. Rasul mengajari para sahabat di mana? Di sekolahan atau di masjid? Di masjid. Ya benar. Yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada para sahabat ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ataukah ilmu Quran? Ananda, ilmu Quran? Yang diterima oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh malaikat Jibril, Al-Quran, ataukah ilmu kedokteran? Umar, Al-Quran. Yang diucapkan oleh Rasul SAW kepada para sahabat disebut dengan apa? Hadis. Ketika antum belajar, ya, belajar Al-Quran, belajar hadis,
antum duduk di masjid ini tadi, hari-hari antum di tempat ibadah seperti ini tadi, kerjaan antum sholat, ngaji, belajar, majelis taklim, berarti tindakan antum semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Ya benar? Namun kalau antum, maaf ya, antum sekolah, pergi pagi, pulang sore, bolak-balik, di kelas, antum tidur, yang pagi ketemunya pelajaran matematika, ketemu pelajaran bahasa Indonesia, biologi, segala macam pelajaran-pelajaran. Sekarang pertanyaannya bukan masalah biologi tadi haram atau halal, itu perkara duniawi. Mana yang lebih afdol kira-kira? Antum jawab dengan jujur. Mana yang lebih afdol? Seseorang mempelajari Al-Quran di rumah Allah SWT, ataukah orang yang duduk di kelas sekolahan fasih? Mana yang lebih afdol? Duduk di masjid, belajar Al-Quran, menghafal hadis, ataukah duduk di kelas, di bangku sekolah, belajar matematika, belajar fisika, belajar apa lagi fikih? Biologi? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih mendekati kepada Rasul? Mencontoh Rasul? Nah, kira-kira sekolah umum sama pondok pesantren, mana yang lebih mendekati mencontoh Rasulullah SAW? Ada mondok atau sekolah umum? Surya, sekolah umum atau pondok yang lebih dekat dengan mencontoh Rasul? Mondok. Antum ingin dekat dengan Rasul atau ingin jauh dari Rasul? Nah, kalau pengen dekat dengan Rasul, mondok. Terus cak mana yang kabur-kabur? Pengen kabur. Mana sih Syauki balik? Bukan kabur, balik ya. Nah, balik. Yang kabur-kabur. Yang kabur-kabur itu berarti tidak kalah dekat Rasul. Terus nak dekat dengan siapa dia? Ya kalau seandainya dia tidak dekat dengan Rasul SAW, tidak mau mempelajari agamanya Rasul, terus agama siapa yang nak dipelajari sama dia? Sehingga orang tuanya antum menitipkan antum di sini, harapannya tadi antum nanti menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tua, menjadi orang yang baik. Difahami? Ya, itu tadi. Wallahu ta'ala musab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillah.